Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najamuddin SPD, Magister Manajemen, Kepala SMA Negeri 3B Lali. Izinkan saya untuk memaparkan praktik baik yang sudah kami laksanakan di SMA Negeri 3B Lali dengan topik peningkatan kompetensi pembelajaran mendalam melalui Kombel Smaga Berdikari berbasis servis, observasi, supervisi, siklus ADIMRC atau Assess, Design, Implement, Measure, Reflect, and Change. Tantangan di era transformasi pendidikan saat ini adalah tidak lagi berpusat pada guru, tetapi menuju pada ekosistem pembelajaran mendalam yang berpusat pada siswa, bermakna dan mengembirakan, serta mampu memicu 8 dimensi profil lulusan secara simultan. Berdasarkan hasil analisis rapot pendidikan menunjukkan bahwa terdapat kondisi atau situasi kesenjangan antara proses dan hasil. Di antaranya dapat kami sampaikan bahwa kreativitas mengalami penurunan dari 64,37 poin di tahun 2024 menjadi 60,83 tahun 2025 atau turun 3,54 poin. Demikian juga dengan metode pembelajaran mengalami penurunan dari 75,14 menjadi 70 di tahun 2025 atau turun 5,14 poin. Berdasarkan data tersebut, dibutuhkan solusi kerjasama kolaborasi semua warga sekolah melalui penguatan komunitas belajar profesional, yaitu komunitas belajar Smaga Berdikari. Komunitas belajar ini berfungsi sebagai pusat layanan profesional bagi semua guru. Komunitas belajar Berdikari harus mampu menghadapi 3 tantangan dalam waktu yang simultan atau bersamaan, yaitu tantangan pedagogis kualitatif, yang kedua tantangan sistemik, dan yang ketiga adalah tantangan kapasitas. Dalam tantangan kapasitas ini diantaranya adanya keterbatasan kemampuan IT guru dalam mengintegrasikan tool digital dan EA. 3 tantangan tersebut harus diimplementasikan melalui aksi nyata yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah melalui komunitas belajar Smaga Berdikari, yaitu tahapan aksi. Ada 4 tahapan di dalam aksi. Yang pertama adalah service assessment dan refleksi digital. Pada aksi pertama ini kami mencoba memaksimalkan kaitan dengan pelaksanaan observasi dan supervisi dengan memanfaatkan sistem digitalisasi aplikasi SIMASE. Aksi yang kedua yaitu desain intervensi pembelajaran mendalam, yaitu melalui program workshop, IHT, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi dan kapabilitas guru dan karyawan. Aksi yang ketiga adalah implementasi dan diseminasi. Pada tahap ini, kami mencoba menciptakan gelombang perubahan yang meluas melalui observasi intensif, sosialisasi, dan kolaborasi internal maupun eksternal. Di antaranya melalui program observasi supervisi intensif, pelatihan EA, tur Kombel berbagi, baik ke musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, dan juga melalui kegiatan inquiry kolaboratif. Aksi yang keempat adalah membangun kultur data driven dan akuntabilitas atau menerapkan sistem pengukuran komprehensif melalui triangulasi data dan refleksi kolaboratif. Di antaranya kami mencoba untuk menelusuri terkait dengan pemahaman guru dalam prinsip pembelajaran mendalam. Nah, pada tahap ini kami mendapatkan informasi bahwa ditemukan 85% guru paham terhadap prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian siswa terkait dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran proyek, kami mendapatkan data 70% siswa aktif di dalam kegiatan pembelajaran proyek.
Data ini juga didukung dari hasil kegiatan observasi supervisi menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran mendalam, demikian juga dengan umpan balik perencanaan pembelajaran mendalam dan pelaksanaan kemampuan guru di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam mendapatkan kategori rata-rata semuanya sangat baik. Langkah terakhir adalah refleksi atau menilai proses mengidentifikasi keberhasilan dan kesulitan. Pada tahap ini kami mendapatkan dua dampak, yaitu dampak kuantitatif dan dampak kualitatif. Dampak kualitatifnya dari data raport pendidikan tadi, kami mencoba untuk memaksimalkan data ini melalui kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan supervisi akademik. Sedangkan data yang berhubungan dengan data kuantitatif yaitu melalui transformasi budaya supervisi melalui SIMASE, kemudian muncul inisiatif pembelajaran berbasis EA, peningkatan kepercayaan diri siswa dan kebinekaan serta kesetaraan gender. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi komunitas belajar Semangat Berdikari ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran maupun kegiatan yang lain dan juga membawa hasil yang sangat positif untuk kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan pembelajaran. Untuk itu kami merencanakan kegiatan berkelanjutan melalui siklus ADA-MIRAC ini melalui institusionalisasi program mengintegrasikan siklus tersebut, kemudian penguatan kapasitas maupun kapabilitas semua guru dan karyawan melalui tim TPK, ekspansi model kolaborasi dan pengembangan sistem monitoring. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita terus bergerak, berbagi, berkolaborasi untuk mencapai kedalaman. Mohon maaf segala kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah melihat Bapak Kepala Sekolah sebagai penggerak komunitas belajar yang sangat luar biasa. Kepemimpinan beliau sungguh inspiratif, kolaboratif, dan visioner. Beliau tidak hanya memberikan perintah, tetapi menciptakan ekosistem di mana guru-guru merasa didukung untuk bertumbuh. Perubahan pada rekan-rekan guru terlihat nyata. Model-model pembelajaran kini lebih bervariasi dan berpusat pada siswa. Dan yang terpenting kemampuan penggunaan IT dalam mengajar tingkat pesat. Komunitas ini adalah bukti nyata komitmen beliau dalam memajukan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Boyolali. Terima kasih. Saya Sutiarse, guru senior di SMA Negeri 3 Boyolali, akan menyampaikan pesan setelah saya mengikuti komunitas belajar di sekolah kami. Sebagai guru yang sudah puluhan tahun mengajar, saya merasa sangat terbantu dan bersemangat dengan adanya komunitas belajar ini. Awalnya saya merasa tertinggal, tetapi berkat inisiatif ini, kami para guru kini mampu menerapkan metode mengajar yang jauh lebih bervariasi dan menyenangkan. Kami juga menjadi terampil menggunakan alat teknologi, bukan hanya sekadar alat, tapi sebagai jembatan yang membuat materi lebih mudah diterima oleh para siswa. Hasilnya pun luar biasa. Saya melihat sendiri antusias para siswa meningkat. Mereka jauh lebih aktif dan yang paling penting, hasil belajar mereka pun meningkat pesat. Komunitas belajar ini membuktikan bahwa semangat belajar dan berinovasi tidak mengenal usia. Terima kasih. Saya Aleta Skarwangi, siswa SMA Negeri 3 Boyolali kelas 12-2, sungguh berterima kasih kepada inisiatif komunitas belajar ini. Perubahan cara mengajar Bapak Ibu Guru terasa lebih positif dan menyenangkan. Bapak Ibu Guru tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mahir memanfaatkan teknologi, bahkan menghadirkan berbagai metode belajar yang kreatif. Dampak nyata yang kami rasakan adalah kami lebih aktif di kelas, materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami, dan juga kelas terasa tidak membosankan. Tidak hanya itu, kami juga memiliki komunitas belajar sebaya di MPK OSIS dan juga ekstrakurikuler. Komunitas ini
Sungguh membantu dan memberikan pengalaman pembelajaran kami menjadi lebih efektif dan juga inspiratif. Terima kasih.